Halo teman-teman, welcome back to my channel. Dalam video kali ini saya akan membahas apa upaya yang bisa dilakukan ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Adapun upaya yang bisa dilakukan yaitu pra-peradilan. Jadi teman-teman, apabila teman-teman ditetapkan sebagai tersangka ataupun teman-teman mempunyai keluarga yang ditetapkan sebagai tersangka tetapi patut diduga bahwa penetapan tersangka tersebut tidak berdasarkan pada dua alat bukti permulaan yang cukup ataupun tidak berdasarkan pada aturan perundang-undangan, maka bisa melakukan upaya hukum pra-peradilan. Jadi upaya hukum pra-peradilan inilah yang dibenarkan oleh hukum sebagai alat ataupun sebagai cara untuk mempersoalkan penetapan tersangka tersebut. Jadi sekali lagi saya pertegas, upaya hukum pra-peradilan inilah sebagai wadah yang diberikan oleh undang-undang apabila teman-teman keberatan ataupun tidak setuju dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik, baik itu penyidik kepolisian, kejaksaan ataupun KPK. Jadi teman-teman, apabila teman-teman mengalami penetapan tersangka ataupun teman-teman mempunyai keluarga yang ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak berdasarkan pada dua alat bukti permulaan yang cukup ataupun tidak berdasarkan aturan, maka silahkan lakukan upaya hukum pra-peradilan ke pengadilan negeri setempat. Nanti pengadilan akan menguji apakah penetapan tersangka tersebut sah atau tidak, dan yang memeriksa ataupun mengadili perkara tersebut nanti adalah hakim tunggal. Sudah banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari upaya hukum pra-peradilan ini. Salah satunya Peggy Setiawan, di mana dia bebas setelah melakukan upaya hukum pra-peradilan. Teman-teman sekalian, mungkin ada pertanyaan, bagaimana cara mengajukan upaya hukum pra-peradilan jika tersangkanya ditahan? Maka caranya ialah bisa memberikan kuasa ke pengacara supaya si pengacara tersebut mewakili si tersangka di pengadilan untuk mengajukan upaya hukum pra-peradilan. Jadi demikian penjelasan saya teman-teman tentang apa yang bisa dilakukan ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat. Jika teman-teman merasa video saya ini bermanfaat, silahkan share, like, komen, dan subscribe. Demikian teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Thanks for watching, see you next video.